infrastruktur bangunan untuk rumah sakit itu nggak kita bicara, rumah sakit butuh 5 ruangan misalnya. Kamar misalnya kayak hotel gitu ya. Nggak begitu. Tapi di dalamnya itu ada yang mengatur juga secara mandatori perundang-undangan peraturannya bahwa satu kamar itu minimal sekian, luasannya sekian. Luasan sekian itu minimal diisi bed berapa. Jarak antar bed itu berapa. Kemudian temboknya itu nggak kosongan. Ada jalur oksigen. Ada diatur ya dok? Iya, itu diatur. Gitu. Pantesan kita nggak pernah ngeliat ada di rumah sakit bednya sharing bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sobat sehat semuanya. Ketemu lagi bareng gue Dr. Dika di One Day Podcast. Kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Kenapa ada suku Indian barusan? Nonton juga suku Indian ya kemarin. Dan hari ini pastinya seperti biasa gue gak sendirian. Gue bersama dengan Dr. Jasri. Dokter Jasri, apa kabar dok? Alhamdulillah. Baik. Ya. Dok, monggo dok, silakan perkenalan dulu sama sobat saya di rumah. Perlu memperkenalkan diri ya? Iya dok. Ya, saya Dr. Jasri Ardianto. Saat ini saya menjabat menjadi Direktur Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Gitu. Ya, nggak banyak pengalamannya. Sebelum di sini saya di Balikpapan, sebelum di Balikpapan di Tanjung Kalimantan Selatan, sebelum di Kalimantan Selatan di Jambi. Ya, alhamdulillah. Pulau-pulau besar sudah, mudah-mudahan ke Pulau Jawa terakhir sudah. Udah biar nggak kemana-mana lagi. Nggak kemana-mana lagi lah ya. Iya. Berarti sebenarnya tadi bilang belum banyak itu merendah untuk meroket teman-teman ya. Ya, udah banyak banget nih gitu ya. Dan kenapa kita ngundang Dr. Jasri hari ini? Karena Dr. Jasri lagi bisa. Kalau nggak bisa nggak akan diundang kan. Tapi yang pengen banget kita bahas dok hari ini adalah sebetulnya gini. Kita sering banget dok denger ya di sosmed gitu. Bahkan lately gue juga sempat baca gitulah ya ada di sosmed bahwa ada pasien atau keluarga pasien yang merasa kayaknya kok rumah sakit X ini gitu ya tanpa kita perlu sebut rumah sakit apa kayaknya materialistis banget nih gitu loh. Mana mesti bayar biayanya mahal apa segala macem sampai bahkan ada istilah katanya ini buat nyari duit gitu. Sebenarnya gimana sih dok kalau bicara karena kan dokter direktur rumah sakit nih. Pasti kan paham banget nih suka dukanya ngembangin rumah sakit ya kan dengan segala kebutuhannya. Yeah. Jadi kalau kita bicara dari segi perspektif atau anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa rumah sakit banyak yang nyari duit, sebenarnya gimana itu? Nanti kalau diomongin hari gini kencing aja bayar gitu ya. Iya itu mah dari zaman dulu di pom bensin juga. Iya, tapi gini perspektif harus disamakan dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan sebenarnya rumah sakit butuh duit nggak sih gitu kali ya gitu ya. Gitu ya. Butuh rumah sakit butuh duit nggak sih? Hari ini apa sih yang nggak butuh duit? Oke. Benar. Tapi spesifik rumah sakit itu butuh pendapatan. Gitu. Konteksnya saat ini duit. Terus kemudian kita harus tahu dulu ya. Rumah sakit secara definisi itu apa? Itu layanan kesehatan gitu ya yang bisa melayani pasien gitu, lembaga atau tempat yang bisa melayani pasien untuk pasien yang sakit untuk jadi sehat. Kurang lebih seperti itu. Ya, definisinya. Definisinya. Nah, pertanyaannya sekarang tadi rumah sakit butuh duit. Pasien yang datang ke rumah sakit itu sebenarnya semuanya berduit atau tidak gitu kan belum tentu juga. Tapi konteksnya tadi rumah sakit butuh duit atau tidak pasti butuh. Rumah sakit butuh duit. Tapi tadi menyambung dengan bisa dibilang keluhan atau unek-unek masyarakat yang mengatakan bahwa ya tapi kok butuhnya kayaknya gede banget tuh gitu kan. Emang sebenarnya buat apaan aja gitu dok? Ada rumah sakit misalnya orang bilang rumah sakit A lebih murah tuh, rumah sakit B kok lebih mahal ya gitu. Ya modalnya beda. Pertama itu. Tapi
harus paham dulu ya, harus paham dulu. Rumah sakit itu positioningnya apa? Ada 3 jenis sebenarnya, 3 jenis rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit itu didirikan oleh yayasan misalnya. Yayasan tuh biasanya lebih sosial. Pendapatannya dari mana sih? Nah, dari mana? Kalau tadi ditanya rumah sakitnya butuh duit, butuh. Pendapatannya biasanya dari yayasan itu. Yayasan biasanya akan mencarikan donasi-donasi gitu. Nah, untuk apa duit di rumah sakit? Tentunya untuk pengembangan. Pengembangan, kenapa sih rumah sakit itu butuh pengembangan? Karena rumah sakitnya akan mempertahankan mutu, terus kemudian butuh juga untuk investasi. Tujuannya untuk apa? Untuk melayani. Berarti balik ke masyarakatnya dong sebenarnya. Masyarakat. Nah, ini yang didirikan yayasan. Itu yang pertama tuh yayasan. Yang kedua yang didirikan oleh pemerintah. Didirikan pemerintah. Mandatori. Itu untuk melayani masyarakat. Karena sekarang kalau kita menganggap apa sih yang menjadi dasar kebutuhan manusia gitu, selain sandang, pangan, papan gitu ya. Yang penting lagi saat ini adalah kesehatan dan pendidikan. Nah, kita skip dulu pendidikan ya. Nanti yang lain aja lah ya, yang lain aja. Gitu. Nah, salah satunya adalah kesehatan. Nah, tadi kesehatan itu juga menjadi mandatori pemerintah untuk membangun bangsa ini. Sehingga pemerintah punya mandatori untuk mendirikan rumah sakit. Terus kemudian rumah sakitnya bisa berdiri begitu aja? Enggak juga. Pasti juga ada anggarannya. Nah, anggaran itu yang tadi disambung lagi, butuh duit enggak gitu. Duitnya dari pemerintah. Nah, yang ketiga jenis yang lain masuk di dalam industri. Industri kesehatan. Industri kesehatan itu banyak, salah satunya rumah sakit. Saya spesifik rumah sakit aja ya. Gitu. Industri kesehatan rumah sakit ini juga sama. Modalnya dari mana sih? Gitu. Kalau yang tadi jelas yayasan, dari donasi, ya kan? Pemerintah udah jelas anggaran negara. Terus kemudian yang lain masuk di dalam industri yang tujuannya juga sama-sama membantu masyarakat, memudahkan masyarakat untuk menjangkau kesehatan gitu, untuk yang sakit menjadi sehat misalnya gitu ya. Itu butuh biayanya biaya mandiri biasanya. Swasta lah gitu ya. Nah, sama dari 3 jenis rumah sakit ini semua kebutuhannya tadi dana atau duit tadi tuh. Ya kan? Tapi sumbernya berbeda-beda. Nah, makanya dibilang ada yang murah, ada yang enggak, segmennya lagi. Ada rumah sakitnya modalnya besar, tentunya dia pricingnya lebih mahal, kurang lebih seperti itu. Tapi poinnya adalah rumah sakit pasti butuh pendapatan atau duit tadi untuk pengembangan. Yang pertama mengembangkan mutu layanan. Yang kedua berinvestasi, investasi untuk alat kesehatan sekarang mahal banget ya. Makanya ada juga nanti prinsip-prinsip atau strategi-strategi berikutnya dengan kondisi, apalagi kondisinya sekarang dunia yang sedang agak-agak gonjang tidak baik-baik saja. Oke, Pak. Pertanyaan dengan jawaban simpelnya butuh gitu. Terus kenapa jadi mahal sih gitu ya? Ya tadi investasinya mungkin. Sumber dananya kan jelas, kalau yang swasta dia harus nyari sumber dana sendiri, terus kemudian dia ada pricing sendiri, sehingga itu diperoleh dari pasien yang datang. Tapi gitu, artinya kan sepakat bahwa pemasukan yang diperoleh itu memang dibutuhkan untuk mengembangkan layanan, gambarnya kan gitu. Tapi mungkin biar lebih kegambar lagi kenapa sih dana ini menjadi nggak sedikit, mungkin bisa di sharing atau diceritain nggak dok, kira-kira rumah sakit itu paling gede itu buat apa sih? Apakah buat beli tadi peralatan atau buat ngegaji karyawan-karyawannya atau gimana? Ya, kalau ditanya kos terbesar rumah sakit dari mana sih? Dari mana? Ada 3, ada berapa
modal untuk pertama SDM. SDM. Sendok makan. SDM. Sendok makan. Sendok makan. Sendok teh kan SDM. Sumber daya manusia. Oh, sumber daya manusia. Resources, ya, resource-nya sumber daya manusianya itu dokter, perawat, mungkin di situ bidan, ada fisioterapi dan segala sampai ke security-nya segala macam. Sampai security-nya itu cost paling besar. Oh, paling besar di situ justru. Justru paling besar. Paling karena besar banyak ya. Karena ramai rumah sakit kan. Karena kan kita butuh bukan karena rumah sakitnya ramai juga, karena secara mandatori. Jadi rumah sakit ini unik. Satu-satunya mungkin ya, koreksi kalau saya salah atau mohon maaf kalau saya salah, gitu. Yang semuanya diatur itu hanya rumah sakit. Undang-undangnya paling lengkap. Mulai dari masuk sampai keluar, sampai mohon maaf nih, layanan front liner, front base, sampai belakang, sampai toilet itu diatur. Juga ada aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya dan setiap untuk memenuhi aturan itu konsekuensinya adalah cost. Konsekuensinya adalah biaya. Yang pertama itu SDM. Ya, mandatory SDM juga atau orang bikin rumah sakit nggak bisa dokternya satu aja biar murah nih bisa ya, atau perawatnya kan ini nih dia titisannya Wonder Woman misalnya gitu ya, bisa jaga bisa jaga 24 jam gitu. Satu hari satu aja perawatnya nggak bisa. Secara undang-undang, secara peraturan itu ada batasannya. Apa rasio atau apa? Ada rasionya. Jadi ada rasio antara kalau rumah sakit itu sekian bed itu minimal punya sekian dokter, minimal punya sekian perawat, minimal punya sekian pelayanan tunjangan dan segala macam. Jadi ada standarnya dan itu cost di awal. Dan itu sangat besar. Besar. Yang kedua adalah investasi alat. Investasi alat itu sama seperti SDM tadi, secara mandatori diatur juga di undang-undang. Nggak mungkin IGD sebuah rumah sakit disamakan dengan praktek dokter di rumah misalnya. Ini candaan aja ya gitu. Mudah-mudahan yang denger atau nonton nggak baper nih. Gitu. Nggak mungkin kan ya di IGD itu cuma modalnya stetoskop sama senter. Ya, kan nggak mungkin. Ada mandatori yang harus dipenuhi, peralatan atau alat-alat kesehatan yang standar. Nah, dan itu juga merupakan cost. Dan bukan hanya IGD, sampai di belakang tadi. Jadi balik lagi tuh. Tadi pertanyaannya apa ya? Salah. Apa tadi? Apa yang lupa sendiri gue? Lupa ya? Enggak tadi ya untuk yang bicara dari segi cost-nya paling gede. Cost-nya paling gede. Cost gede kedua itu investasi. Investasi untuk alat kesehatan. Yang ketiga infrastruktur. Bangunannya. Infrastruktur bangunan untuk rumah sakit itu nggak kita bicara rumah sakit butuh 5 ruangan misalnya. Kamar misalnya kayak hotel gitu ya. Nggak begitu. Tapi di dalamnya itu ada yang mengatur juga secara mandatori perundang-undangan peraturannya bahwa satu kamar itu minimal sekian, luasannya sekian. Luasan sekian itu minimal diisi bed berapa. Jarak antar bed itu berapa. Kemudian temboknya itu nggak kosongan. Ada jalur oksigen. Ada diatur ya dok? Iya, itu diatur. Gitu. Pantesan kita nggak pernah lihat di rumah sakit bednya sharing bro. Satu bed berdua itu nggak ada. Padahal kan lebih enak, lebih nggak makan tempat ya. Satu bed sharing. Benar. Jadi yang queen. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh queen bed, nggak boleh ya. Iya nggak boleh. Jadi ada standar bednya juga. Gitu, nggak bisa pakai dipan biasa aja gitu ya, gitu, iya gitu, apa adanya nggak bisa juga. Terus
Cukup nggak bangunannya aja? Enggak. Iya. Ada lagi yang lain. Yang lain itu infrastrukturnya apa? Ada namanya IPAL. IPAL itu IPAL. I-nya Indonesia salah. Ilmu pengetahuan alam. IPAL itu apa yang nggak tahu? instalasi pengelolaan air limbah. Oh, gitu. waste produknya. Yes. Berarti sorry dok, berarti termasuk kayak darah gitu? Yes. Termasuk. Ya. Darah pasien. Itu diatur semua. Semua produk cairan, produk dari rumah sakit, even itu misalnya orang mandi, pasien mandi gitu ya. Pasien mandi itu airnya kemana? Itu ke IPAL. Oh, bukan ke biasa diatur. Ke gitu, tidak boleh, nggak boleh diatur. Atau masukin plastik dilempar gitu ke sungai. Iya, boleh, nggak bisa. India banget tuh. Jadi terlalu makanya IPAL-nya berbeda dengan IPAL yang dibutuhkan misalnya di industri lain. Kan ada selain rumah sakit, hotel kah atau pabrik kah itu juga harus ada IPAL-nya. Tapi ini IPAL-nya case-nya pasti lebih khusus lagi untuk rumah sakit. Dan itu diatur gitu. Nah, infrastruktur berikutnya. Berikutnya lagi apa? Selain ada obat-obatan, ada namanya BHP, bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu kita harus modal ada obat, apotek bisa ada obat. Yang mesti di refill terus. Betul. Gitu maksudnya. Terus ada lagi bahan habis pakai lainnya lah. Itu apa namanya cost structure ya kalau kita bilang komponen dari biaya kurang lebih seperti itu. Baru nanti yang terakhir ada biaya listrik, ada biaya. Tapi komponen terbesar pertama adalah SDM. tiga terbesar lah ya. SDM, kemudian investasi alat, kemudian infrastruktur. Oke. Kita sekarang ngomongin nih dok, SDM dulu deh. SDM itu kan bisa dibilang sangat bergantung sama selain jumlahnya tapi siapa yang praktek di situ misalnya. Ada nggak sih? Nih maaf dok ya. Ini juga mungkin sempat jadi bahan diskusi hangat. Lebih karena panas sebenarnya malah. Jadi ada dokter-dokter itu yang cuman ketemu juga cuman 10 menit tapi bayarnya bisa mahal banget tuh. Nah itu kira-kira apakah memang rumah sakit yang mengatur atau dokternya punya hak buat gue maunya segini gitu? Apa gimana sih? Gini, ada yang namanya balik lagi nih ya kita. Ada aturan, ada hak dan kewajiban pasien, ada hak dan kewajiban dokter. Secara normal gitu ya, itu dokter nggak bisa tuh kalau pasien datang gitu ya, kayaknya sakitnya ini nih, duduk terus kemudian ngelihat udah. Terus pasiennya pulang gitu. Pulang dan bingung. Apa tadi ngapain ya? Tadi ngapain gitu. Itu dokter itu kan bukan orang pinter ya. Bukan dukun maksudnya. Orang pinter maksudnya bukan paranormal gitu maksudnya. Iya. Lurusin terus ya. Iya. Kalau bukan orang pinter kita kayaknya nggak pinter gitu maksudnya. Nah, gue kan jadi agak kita kurang pinter ini gitu kan. Maksudnya bukan paranormal. Benar. Maksudnya itu. Jadi pasien datang itu butuh juga sentuhan. Jadi kalau ada dokter terus kemudian saya nggak mendeskripsikan dokter seperti itu, tapi saya mau bilang gini, ada nggak ya aturan? Tapi ada standar yang baik itu berkomunikasi dokter dengan pasien itu ada rasio ya. Saya lupa itu, saya pernah baca di salah satu jurnal lah ya. Itu bandingnya itu satu pasien itu 10 menit. Oke, satu pasien 10 menit. Itu sebenarnya standarnya ya? Dibilang standar nggak ada yang baku ya. Nggak ada yang baku. Tapi 10 menit itu berinteraksi dengan pasien. Yang pertama itu menciptakan trust ya sama pasien. Kalau saya dulu zamannya praktek gitu jadi dokter, itu saya senang berinteraksi dengan pasien sehingga pasien itu nyaman. Selain nyaman, sayanya
bisa menggali lebih dalam lagi. Karena dia trust sama dokter, Betul. lebih percaya gitu maksudnya. Jadi kan ada pasien itu juga tidak bisa mengungkapkan sakitnya itu di mana gitu ya. Gitu. Sakitnya tuh di sini dok. Itu cita-cita dok, saya tahu itu. Ya. Jadi dia mengungkapkan itu kalau nggak trust, nggak kita gali lebih dalam lagi, kita nggak bisa tahu tuh organ mana sih sebenarnya. Ya, benar. Begitu kita dalam namanya ilmunya anamnesa. Ya. Anamnesis itu zaman saya bilang anamnesis itu 70-80% menegakkan diagnosa. Betul, setuju. Nah itu interaksi yang baik lah. Yang baik itu saya mau bilang standar nanti salah ya. Iya. Begitu dicari sama orang nggak ada standarnya nih. Ntar gitu. pasti datang bawa stopwatch. Ini baru 8 menit dok, kurang 2 menit. Tapi gitu, maksudnya gini, secara tadi kita ngomongin jasa konsultasinya, itu dari rumah sakit apa dari dokter yang nentuin? Kalau standar aturan, misalnya kita di rumah sakit, pricing itu rumah sakit yang menentukan. Oke. Pricing rumah sakit, tapi ada beberapa. Rumah sakit itu tidak seperti mall gitu, yang jual barang gitu ya. Ada list price listnya gitu ya. Kita ada jasa gitu, otomatis banyak jasa. Apalagi dokter itu kan jasa ya. Ada dokter yang dibayar lebih mahal karena memang sudah punya nama. Karena memang itu sah aja boleh ya? Boleh aja. Atau gelar gitu misalnya profesor gitu. Boleh. Tapi kan kembali lagi sebenarnya kita secara personality itu maunya seperti apa. Saya pernah pengalaman saya. Jadi dok saya mau ke praktek di sini, tapi saya mau menentukan harga saya segini gitu. Oh iya, ya itu hak dia kan? Hak dia. Iya. Nah terus kemudian saya gitu dari pihak rumah sakit saya bilang, oh kami punya harga standar sekian nih dok. Oh kalau gini nggak masuk nih standar saya misalnya gitu kan. Mungkin dia karena udah punya nama segala macam. Kita bilangnya dragon doctor lah ya. Dragon doctor. Naga berarti dokternya. Naga gitu. Panjang dong dokternya. Dokternya panjang. Nih 3 meter. Ini kita ngomong. Enggak usah, itu terlalu kartun mas. Tapi terserah sih kita mau ngomongin naga dulu apa ngomongin dokter dulu. Jangan bahas naga, ini durasi. Jangan sampai habis gara-gara kita ngomongin Dragon Ball. Iya. Dragon Ball, naganya hijau. Jadi kita ngebilangnya dragon doctor gitu ya. Jadi dokter yang sudah mungkin sudah oke banget segala macam. Itu punya hak nggak sih dia menentukan harga saya segini? Tarifnya. Itu hak sah-sah aja kalau menurut saya, karena kan jasa ya. Jasa. Dan setiap orang memakai jasanya terus puas gitu, no complain, buat saya tidak ada masalah. Gitu. Tapi ada balik lagi. Kita itu Dokter Dika kan dulu jadi dokter disumpah juga ya. Disumpahin kadang-kadang sama orang. Saya juga gitu, disumpah juga. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua pasien, terus perspektifnya adalah di pikiran dokter. Kalau kita ngeliat pasien, duitnya segini nih, duitnya segini, nggak bisa. Nggak boleh. Nah, yang paling utama adalah pasti diutamakan dulu kemanusiaan. Yes, setuju. Ya kan, apalagi yang namanya pasien itu bukan orang normal yang datang ke kita. Dia butuh touching, butuh pertolongan, butuh caring. Kadang-kadang datang itu kalau kita nggak tahu situasinya juga pasiennya bisa meledak-meledak segala macam. Jadi nggak semuanya bisa kita hitung semua pakai uang. Banyak juga kok dokter-dokter yang sudah punya nama, yang gelarnya sudah bererot, tetap muncul rasa kemanusiaannya. Iya, dan itu memang hierarki kita sebagai dokter kan. Iya. Gitu. Dan memang juga kita tadi ngeliat dokternya punya nama, ya kita mesti siap ngeluarin uang lebih kalau emang mau ke dia kan. Jadi kan pilihan pasien. Ada dokter yang bisa sampai jutaan loh. Dokter Martin namanya. Oh, Dokter Martin. Sepatu mahal itu. Betul. Sepatu mahal. Dokter Martin mahal. Jutaan kan ya Bu Esti ya?
Iya, dokter diinjek-injek parah banget mahal dokter Martin memang. Masih ada ya sekarang? Masih. Oh, masih ya? Dok Martin. Dok Martin. Jadi ngomongin sepatu kita. Oh iya. Nomor 2 dok, yang tadi peralatan. Okay. Nah, apakah semua rumah sakit itu wajib punya peralatan paling canggih? Enggak. Karena kan mahal itu. Enggak. Dibilang alat yang paling canggih tadi yang saya bilang. Kan update terus loh, ada update terus kan. Makin tiap tahun tuh ada aja tuh alat baru gitu kan. Itu apakah memang harus ganti? Enggak juga. Jadi apa yang menjadi mandatory itu menjadi standar layanan ya namanya. Standar layanan, terus kemudian itu diatur kok gitu. Standarnya alat punya contoh misalnya. Apalagi nanti yang ke depan aturan yang terbaru nih ya. Rumah sakit tidak lagi ke depan itu tidak lagi ada rumah sakit A, B, C gitu ya. Tapi dasarnya adalah berdasarkan kompetensi. Nah, kompetensi itu tadi kita bicaranya peralatan tadi. Di dalam kompetensi sebuah rumah sakit selain SDM-nya ada, alatnya ada enggak? Lengkap juga gitu. Nah, itu diatur lagi, balik lagi tuh diatur. Jadi alatnya harus canggih enggak? Enggak harus kalau dibilang harus canggih karena ada standar alatnya. Misalnya contoh ronsen. Ronsen tuh banyak banget mulai dari ronsen yang konvensional sampai ronsen yang udah canggih banget gitu. Itu ada. Terus kemudian yang standar yang mana? Yang standar itu adalah yang memenuhi contoh kalau misalnya ronsen itu tidak sekarang tuh dulu ronsen tuh ada yang pakai film itu loh. Yang masih terus cetak. Nah itu udah nggak boleh karena ininya dia kan pakai radiasi. Berarti udah radiasi. Udah nggak boleh tuh. Udah nggak boleh. Makanya kan itu kenapa sih? Tapi masih ada kayaknya. Enggak, cairannya. Cairannya. Jadi dulu tuh kayak cuci film gitu loh. Afdruk. Kayak nyuci film gitu ya. Nah, kalau sekarang masih ada yang pakai film tapi pakai mesin. Bukan pakai cairan. Bukan pakai, iya. Jadi nggak bagus. Limbahnya nggak bagus dan itu udah nggak boleh. Nah, standarnya yang kayak gitu tuh. Iya. Yang standarnya yang tadi yang cetak boleh ada masih cetak, tapi ada standar menggunakan mesin A. Iya. Nah sekarang ada yang ronsen nggak perlu cetak. Udah langsung begitu difoto ke share ke dokternya, bukan komputer, sampai ke dokternya. Gitu. Langsung ke WA. Langsung ke dokternya ke gadget gitu atau ke komputer dokternya itu bisa langsung di expertise namanya di ekspertisi ya. Gitu. Nah. Perlu nggak sih alat-alat yang canggih? Ya tergantung kebutuhan. Ya benar. Segmennya rumah sakit itu apa? Betul. Terus kemudian needs-nya pasien di rumah sakit itu apa? Tapi kalau standar semua harus memenuhi standar. Itu. Jadi jangan sampai kita kemudian kesel atau protes ke rumah sakit gitu gara-gara ronsen di situ masih hitam putih gitu kan, emang standar hitam putih ya, nggak ada yang berwarna gitu maksudnya sampai sekarang gitu. Ada. Nggak ada, mas canggih apa nggak ada ronsen berwarna gitu. Ada. Ronsen sekarang berwarna. Udah ada ya? Ada. Keren juga ya, baru tahu sih. Ronsen berwarna tuh ada sekarang. Makanya teknologi makin canggih. Ya ronsen tuh bukan cuma foto yang kayak ditorak gitu. Yang dibilang ronsen kan CT scan juga masuk dalam itu. Teknologinya itu gitu. Jadi sebenarnya tadi balik lagi ya, saya pengen mengedukasi lagi bahwa ke depan rumah sakit dengan kompetensi itu ada dasar-dasar selain SDM, ada dasar-dasar yang harus dipenuhi adalah alat kesehatannya. Ya, tapi nggak perlu harus canggih. Gitu. Boleh dong, pasti boleh. Ini ada pertanyaan dari orang-orang yang mungkin kurang ngerti nih tentang rumah sakit. Rumah sakit kan katanya mahal. Nah rumah sakit itu untuk pasien punya duit aja atau yang nggak punya duit? Nah, nggak, sekaligus aku mau nyambung nih Bu Esti nih. Karena tadi aku mau nanya juga sebenarnya. Kan pasti beda dong antara cara nyari pemasukan rumah sakit sama kita bicara punya bisnis aparel. Atau punya bisnis rumah makan gitu. Kalau kita bicara aparel atau rumah makan kan kita kan ya udah datangkan segala sebanyak mungkin customer gitu kan. Kan kalau rumah sakit nggak mungkin gitu. Dan ada kenapa nggak mungkin?
bukan nggak mungkin, lebih ke arah gini maksudnya. Iya. Kan kita nggak mungkin dong berharap orang sakitnya makin banyak gitu. Tapi paling tidak kan ada nilai etika. Nah ini yang mau aku tanyain Dok. Bagaimana sih dalam kita menjaga pemasukan? Tadi kita bicara juga dari segi pangsa pasarnya. Tapi tetap menjunjung tinggi etika kemanusiaan gitu Dok. Bahwa pasien itu jangan dijadikan artinya ATM berjalan gitu. Itu kan beda sama bisnis lain gitu. Ya. Jadi kasarnya nih bilang orang nggak punya duit boleh sakit nggak sih gitu ya? Iya boleh. Baliknya begitu ya? Iya. Nggak, karena sebenarnya manusiawi pasti sakit itu bukan sifat alami lah ya. Setiap orang ada sih manusia yang nggak pernah pasti sakit. Pasti sakit kan ya, pasti sakit. Terus orang yang ke rumah sakit harus yang punya duit nggak? Enggak. Karena orang tuh butuh pertolongan. Yeah. Rumah sakit tuh ada definisi lain dari rumah sakit itu bidangnya adalah sosial. Jadi ada orang membutuhkan datang ke rumah sakit membutuhkan pertolongan, tidak boleh ditolak. Oke. Gitu, tidak boleh. Orang sakit datang ke rumah sakit, terus kemudian rumah sakitnya menolak, kayak gitu ya. Yang paling pertama harus ditolong, tapi ada yang namanya triase, gitu. Dilihat lagi pasiennya butuh pertolongan bener atau enggak sih, gitu. Kalau datang ke IGD memang dia emergency, ya kita tolong. Nggak peduli Bu, pasiennya punya duit atau enggak, ya kita tolong juga. Sebagaimana standar kompetensi dan keharusannya. Iya, nggak boleh. Nggak cuma etika loh, itu diatur di dalam. Ada undang-undangnya juga. Jadi intinya memang tetap bagaimana caranya pemasukan dijaga, tapi sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dan undang-undang juga tadi kan. Terus tadi nyambung Dokter Dika nih ya, Dokter Dika dengan apa tadi? Kayak gitu lupa tuh. Intinya etika untuk ngembangin rumah sakit nih. Pasien tuh bayar gitu kan. Oke. Iya memang pasien bayar, terus kita ngembangin rumah sakit. Terus kemudian kita dapat pendapatan rumah sakitnya. Itu banyak hal yang harus disesuaikan. Pertama tadi yang sudah saya singgung adalah memenuhi kebutuhan dasar, peraturan-peraturan di dalam rumah sakit tersebut butuh kos. Ya kan, terutama tipe rumah sakit yang ketiga nih tadi nih swasta. Terus kemudian ada lagi untuk mempertahankan mutu. Pasien itu kalau datang udah sakit, rumah sakitnya kurang gimana gitu ya, kurang nyaman, itu juga nggak enak kan. Kita pengen mutu layanannya diperbaiki, mutu kualitas rumah sakitnya jadi lebih baik supaya pasien itu lebih nyaman. Kalau pasiennya sudah nyaman, insya Allah lah ya sembuhnya jadi lebih baik. Iya. Jadi butuh pemasukan itu nanti ada untuk mengembangkan mutu layanan, mutu investasi alat kesehatannya gitu ya. Paham banget dong. Oke. Dok, ini sebenarnya masih banyak banget yang mau diomongin tapi waktu kita sudah habis kebetulan. Tapi artinya intinya adalah kita benar-benar bisa menganggap atau melihat bahwa yang namanya rumah sakit itu butuh pemasukan gitu Dok. Tapi untuk mengembangkan layanan yang akan kembali kepada masyarakat. Ya. Tapi ada hal mau boleh sekalian kayak closing statement ya. Betul, silakan. Serius banget sih closing statement. Statement pamungkas. Iya. Kayak Bambang Pamungkas. Untuk masyarakat ya gitu, untuk teman-teman yang sobat sehat. Sobat sehat. Untuk sobat sehatnya di One Day Podcast. Di One Day Podcast gitu. Yang pertama nggak usah takut ke rumah sakit itu diporotin gitu. Kalau memang kondisinya membutuhkan, why not? Sekarang tadi saya bilang ada beberapa jenis rumah sakit yang memang, apalagi sekarang pemerintah kita gitu ya, pemerintah kita sudah sangat care dan baik gitu ya. Hampir mungkin saya boleh nyebutin, boleh lah ya? Boleh.
Kalau ngobrol nanti bisa sensor sama Pepe. Maybe 90 di atas 95 atau 98% ya masyarakat Indonesia itu sudah tercover dengan layanan namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah ada di Indonesia. Jadi dan rumah sakit itu badan pengawasnya banyak, aturannya banyak, sehingga harusnya mutunya lebih dijaga. Apalagi sekarang dengan akreditasi dan segala. Jadi untuk masyarakat Indonesia sakit, tadi pertanyaannya ada yang tanya, nggak perlu ada duit dulu baru sakit. Saya ngomongnya nanti jadi salah. Jangan takut ada duit dulu baru ke rumah sakit. Kalau memang butuh layanan kesehatan atas dirinya gitu, silakan. Tinggal dilihat apakah ini nanti masuk di emergency atau tidak. Terus yang kedua tadi konteksnya pendapatan rumah sakit yang rumah sakit ini berbayar, bukan dalam konteks rumah sakitnya sekarang ini ya semua nyari duit nyari untungnya banyak-banyak gitu misalnya. Bisa iya, bisa tidak, tergantung nanti segmennya rumah sakit itu sendiri. Tapi prinsipnya rumah sakit apapun itu ada aturannya. Kalau memang sakit, sok silakan. Butuh pertolongan darurat, gawat gitu ya, apalagi gawat darurat, itu masuk ke rumah sakit manapun secara etika, secara aturan harus ditolong dulu. Jadi tidak ada yang lain. Dan pendapatan itu menurut saya untuk rumah sakit pendapatan itu bukan untuk mencari untung yang sebesar-besarnya, tapi harus kembali. Harus kembali lagi ke pasien dalam bentuk apa? Mutu layanan dan mutu yang lebih terus kemudian alat kesehatan investasinya lebih lengkap lagi gitu kan. Kan enak ya. Kalau rumah sakitnya makin cantik, makin wangi, masyarakat makin happy. Oke. Dokter, terima kasih banyak Dokter Jasril. Thank you Dokter Dika. Banyak dan juga Sobat Sehat juga terima kasih banyak telah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus One Day episode lain di YouTube kita di Wanjek TV, dan juga jangan lupa di follow Instagram kita di wanjek.indonesia. Dokter Dika pamit. Bye bye. Thank you. Thank you.